Halo, selamat datang kembali di channel saya, Mahir Desain bersama Hasto Suprayogo. Ini adalah seri belajar Adobe Photoshop, dan di episode ketiga di pertemuan ini, saya akan mengajak Anda untuk mempelajari segala sesuatu tentang dokumen, bekerja dengan dokumen di Adobe Photoshop. Jika Anda perhatikan, di bagian paling atas, kembali saya tunjukkan, saya menggunakan Adobe Photoshop CC 2019. Mungkin Anda menggunakan versi yang lain, seri yang lain, tidak masalah, karena teknik yang akan saya tunjukkan bisa bekerja di Photoshop di berbagai seri. Oke, yang saya maksud dengan bekerja dengan dokumen di Photoshop terkait dengan bagaimana Anda bisa membuat dokumen kerja baru di Photoshop, bagaimana Anda bisa membuka dokumen yang sudah Anda buat sebelumnya di Photoshop, bagaimana Anda bisa menutup dokumen tersebut, dan juga bagaimana Anda bisa menyimpan dokumen yang Anda kerjakan di Photoshop. Oke, jadi ada beberapa hal yang butuh Anda ketahui, dan semuanya akan saya tunjukkan satu persatu. Oke, jika Anda sudah menyimak video saya sebelumnya, video di episode kedua, mungkin Anda sudah mendapatkan gambaran tentang bagaimana membuat dokumen baru, tapi saya akan mengulangi sekali lagi hanya untuk menyegarkan ingatan Anda. Oke, untuk membuat dokumen baru di Photoshop ada beberapa cara. Cara yang paling utama yang bisa Anda lakukan adalah dengan mengakses menu File. Arahkan kursor mouse Anda ke menu File yang ada di bagian paling atas, klik. Kemudian di submenu pertama Anda akan temukan menu New. Di sini Anda klik. Tunggu sebentar, maka Photoshop akan menampilkan sebuah kotak dialog atau dialog box di mana Anda bisa memilih dan menentukan berbagai macam pengaturan dokumen baru tadi, mulai dari nama dokumen, di bagian ini nama dokumen, kemudian Anda bisa mengatur ukuran lebar di bagian width, ukuran tinggi, bagian height, orientasi, apakah dokumen Anda portrait atau landscape, tegak atau posisi tidur, kemudian resolusi, seberapa kualitas pixel atau kedalaman dari gambar dokumen yang Anda buat, kemudian mode warna, kemudian background color, dan sebagainya. Anda juga, sebagaimana sudah saya sebutkan di tutorial di episode sebelumnya, di episode 2, Anda bisa mengakses berbagai macam pilihan template dokumen yang disediakan Photoshop, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk menentukan semua setting ini. Anda bisa memilih dari template photos, template print, template art illustration, web, mobile, film and video, dan sebagainya, tergantung kebutuhan Anda. Jika Anda sudah, misalnya Anda sudah oke dengan dokumen baru, misalnya saya bikin dokumen dengan ukuran 1000 pixel, width-nya, height-nya anggap misalnya 500 pixels, resolusi 72. Jika saya sudah oke, ini hanya sebagai contoh saja, saya akan langsung klik tombol create, dan Photoshop akan menampilkan sebuah dokumen kerja baru dengan nama seperti yang tadi saya pilih, yaitu nama dokumen dengan ukuran yang tadi sudah saya tentukan. Ini adalah cara pertama untuk membuat dokumen. Anda juga bisa membuat dokumen dengan cara cepat atau menggunakan shortcut, tombol cepat yang bisa Anda akses. Karena saya menggunakan
Adobe Photoshop di komputer atau di laptop berbasis Macintosh, maka saya bisa mengakses tombol cepat itu dengan menekan kombinasi tombol Command dan huruf N di keyboard. Sekarang saya tekan Command dan huruf N, maka Photoshop akan menampilkan kotak dialog yang sama seperti yang tadi ditampilkan ketika saya memilih menu New, seperti ini. Saya bisa kembali mengisi informasi dokumen kerja baru yang mau saya bikin, seterusnya, dan kemudian mengklik tombol Create. Oke. Seperti itu. Itu teknik dasar membuat dokumen di Adobe Photoshop. Oke, berikutnya setelah Anda membuat dokumen, yang butuh Anda lakukan berikutnya adalah menyimpan dokumen tersebut. Kenapa Anda butuh menyimpan dokumen? Karena jika Anda bekerja di Photoshop, anggap saja Anda mengedit, membuat desain, dan sebagainya, Anda sudah bekerja setengah jalan, tampilannya sudah oke, Anda sudah merasa senang, oke, ini sudah cukup bagus, dan tiba-tiba ada masalah dengan komputer Anda, misalnya hang, crash, atau mungkin listrik mati, Anda sedang tidak punya power, tidak menancapkan power ke kabel laptop Anda, bisa aja Anda kehilangan dokumen kerja tadi, atau mungkin Anda mengedit sebuah dokumen, kemudian Anda lupa menyimpannya, maka Anda bisa kehilangan semua editing yang sudah Anda lakukan. So, disitulah pentingnya Anda menyimpan dokumen kerja Anda. Jadi yang biasa saya lakukan adalah setiap kali saya membuat dokumen kerja baru, setelah dokumen saya setting sudah tampil seperti yang terlihat di monitor saya akan menyimpan dokumen tersebut dengan cara seperti tadi. Ada beberapa teknik. Pertama adalah dengan mengakses menu file lagi. Saya klik file dan Anda akan temukan menu save as. Atau jika Anda Anda bisa menggunakan keyboard shortcut sama seperti saat teknik membuat dokumen kerja baru yang kedua tadi, bisa menggunakan keyboard shortcut dan tandanya adalah ini. Ini karena saya menggunakan laptop Mac, maka kodenya adalah tombol shortcutnya adalah Command, Shift, dan huruf S. Anggap saja saya menggunakan menu ini, Save As, saya klik, maka Photoshop akan menampilkan kembali lagi kotak dialog, dan saya bisa memberi nama. Saya bisa menggunakan nama sama seperti nama yang saya gunakan saat membuat dokumen baru, atau menyimpannya menjadi nama yang lain. Anggap saya tetap menggunakan nama tersebut, kemudian saya pilih lokasi penyimpanan, saya pilih di dokumen, kemudian saya bikin folder baru saja. Oke, folder belajar Photoshop. Oke, saya create, kemudian pastikan di bagian format, Anda akan temukan bagian format di sini. Pastikan formatnya adalah Photoshop. Ada banyak pilihan format, tapi kalau Anda membuat dokumen baru untuk bekerja, untuk melakukan pengeditan dan sebagainya, pastikan formatnya adalah Photoshop, karena format Photoshop atau nanti akan mendapatkan extension PSD di belakang nama file Anda. PSD artinya itu adalah dokumen Photoshop, maka Anda mempunyai kemampuan untuk melakukan semua jenis pengeditan, menggunakan semua fasilitas dan fitur yang ada di Photoshop, dan itu akan disimpan dalam dokumen Anda, sehingga next time ketika Anda buka lagi untuk melakukan pengeditan ulang atau menambah edit yang baru, efek yang baru, semuanya masih tersimpan. Oke, jika sudah, saya tinggal tekan tombol save. Voila, dokumen kerja baru kita yang saya buat tadi sudah tersimpan dengan nama dokumen.psd. Nah, ketika dokumen kerja sudah tersimpan, saya bisa melakukan berbagai macam pengeditan. Anggap saja misalnya saya mengedit, menambahkan garis seperti ini, atau mungkin saya melakukan
Sorry, saya hilangin dulu ini. Misalnya saya menambahkan warna tertentu dan sebagainya. Seperti ini. Anggap saja saya melakukan pengeditan seperti ini atau Anda melakukan pengeditan seperti ini. Lalu Anda merasa oke, untuk saat ini sudah cukup, saya simpan, Anda simpan, maka yang harus Anda lakukan adalah kembali menyimpan dokumen tadi, sehingga semua langkah, semua pengeditan yang sudah Anda lakukan itu tersimpan dalam dokumen. Caranya gampang, bisa Anda akses tombol file lagi, kemudian tekan tombol save, di sini ada save dan save as. Jika Anda menyimpan perubahan dari pengeditan yang sudah Anda lakukan dokumen Anda cukup tekan tombol save, atau Anda cukup menekan di keyboard Anda Command S kalau Anda pakai Mac, atau Control S kalau Anda pakai Photoshop di komputer berbasis Windows. So, saya klik save, maka dokumen saya dengan pengeditan baru ini akan tersimpan. Oke, seperti itu. Kemudian yang langkah terakhir, yang bagian terakhir yang ingin saya tunjukkan juga adalah bagaimana menutup dokumen. Ketika Anda sudah selesai bekerja, ketika Anda sudah selesai melakukan pengeditan dan Anda merasa oke, cukup, saya saat ini pekerjaan saya cukup dan saya akan lanjutkan lain kali, maka saya butuh menutup dokumen. Cara menutup dokumen ada beberapa cara. Cara pertama adalah dengan kembali mengakses menu file, kemudian Anda pilih menu close di sini, atau Anda bisa menekan kembali shortcut keyboard di komputer Anda, yaitu Command dan huruf W, atau Control dan W jika Anda menggunakan komputer berbasis Windows, atau Anda bisa menggunakan cara paling simpel, yaitu mengklik icon X yang ada di sebelah kiri nama dokumen Anda. Seperti ini, saya klik saja X, maka dokumen tadi akan tertutup. Seperti itu teknik dasar bekerja dengan dokumen di Photoshop. Tadi saya sudah menunjukkan cara membuat dokumen baru, cara menyimpan dokumen, kemudian cara menyimpan kembali dokumen setelah dilakukan pengeditan, dan cara menutup dokumen. Demikian pertemuan kita di episode ketiga ini. Jangan lupa untuk mengklik tombol like, share, dan subscribe jika Anda menemukan manfaat dari channel ini dan video tutorial ini. Dan jangan lupa untuk mengecek video-video tutorial yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.